Perkenalkan, saya Alicia Rahmamaulidia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Febri Marinda, Cispia, SPD, MPD. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia, yaitu gugus fonem, deret fonem, dan grafem fonem. Mari kita simak videonya. Apa sih gugus fonem? Gugus fonem merupakan dua fonem atau lebih, baik itu vokal maupun konsonan yang berurutan di dalam satu silabel atau satu suku kata yang sama. Gugus fonem dibagi menjadi dua, yaitu gugus fonem vokal yang biasa kita sebut diftong dan gugus fonem konsonan. Gugus fonem vokal merupakan dua fonem yang terletak berdampingan atau berurutan di dalam satu silabel atau satu suku kata yang sama. Di dalam bahasa Indonesia, dua fonem vokal ini yang terletak berdampingan itu ada di dalam fonem ai, au, dan oi. Baik, akan saya contohkan untuk dua fonem vokal yang pertama ada a dan i. Pada contoh kata sampai. Sampai memiliki dua silabel atau dua suku kata, yaitu sam dan pai. Pada silabel kedua, yaitu pai, terdapat dua fonem vokal, yaitu a dan i, yang terletak berdampingan. Maka dari itu, dua fonem vokal ini disebut gugus fonem vokal karena terletak berdampingan di dalam satu silabel atau satu suku kata yang sama. Lalu, contoh yang kedua ada pisau. Pisau memiliki dua silabel, yaitu pi dan sau. Pada silabel yang kedua, yaitu terdapat dua fonem vokal a dan u yang terletak berdampingan di dalam satu suku kata yang sama. Maka dari itu, dua fonem vokal ini disebut gugus fonem vokal karena letaknya berdampingan yang terdapat di dalam satu silabel yang sama. Dan yang terakhir, pada dua fonem vokal o dan i, yaitu koboi. Koboi memiliki dua silabel atau dua suku kata, yaitu ko dan boy. Pada silabel yang kedua, terdapat dua fonem vokal, yaitu o dan i, yang terletak berdampingan di dalam satu suku kata yang sama atau silabel yang sama. Maka dari itu, dua fonem vokal ini disebut gugus fonem vokal karena letaknya berdampingan di dalam satu silabel yang sama. Lalu selanjutnya ada gugus fonem konsonan. Gugus fonem konsonan merupakan dua fonem atau lebih yang terletak berdampingan pada satu suku kata yang sama. Sama halnya seperti gugus fonem vokal, namun gugus fonem konsonan ini bisa terdapat dua fonem atau lebih yang terletak berdampingan di dalam satu silabel yang sama. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh gugus fonem konsonan, yaitu pada kata klepon. Klepon memiliki dua silabel, yaitu kle dan pon. Pada silabel yang pertama, yaitu kle, terdapat dua fonem konsonan yang terletak berdampingan di dalam satu silabel yang sama. Maka dari itu, ini disebut gugus fonem konsonan. Selanjutnya, pada kata instrumen. Instrumen memiliki tiga silabel, yaitu instrumen. Pada silabel yang kedua, yaitu terdapat tiga fonem konsonan STR yang terletak berdampingan di dalam satu silabel yang sama. Maka dari itu, ini disebut gugus fonem konsonan. Apa sih deret fonem? Deret fonem merupakan dua fonem yang berbeda atau sama, baik itu vokal ataupun konsonan yang terletak berdampingan namun berada di dalam suku kata yang berbeda. Nah, deret fonem ini seringkali terjadi pada
vokal ataupun konsonan yang dipisahkan oleh jeda pada saat pengucapan. Sama seperti gugus fonem, deret fonem dibagi menjadi dua jenis, yaitu deret fonem vokal dan deret fonem konsonan. Deret fonem vokal merupakan dua fonem vokal, baik itu sama ataupun berbeda, yang terletak berdampingan atau berurutan di dalam silabel yang berbeda. Memberikan contoh pada kata saat. Pada kata saat memiliki dua silabel, yaitu sa dan at. Dalam kata saat ini terdapat dua fonem vokal yang terletak berdampingan namun berada di dalam suku kata atau silabel yang berbeda. Maka dari itu, ini disebut deret fonem vokal. Selanjutnya pada kata buah. Dalam kata buah terdapat dua silabel, yaitu bu dan ah. Pada kata buah terdapat dua fonem vokal yang terletak berdampingan, yaitu u dan a, namun berada di dalam silabel yang berbeda. Maka dari itu, ini disebut deret fonem vokal. Ada deret fonem konsonan. Deret fonem konsonan merupakan dua fonem konsonan yang terletak berdampingan namun berada di dalam silabel yang berbeda. Contohnya pada kata aktif. Pada kata aktif terdapat dua silabel, yaitu ak dan tif. Aktif terdapat dua fonem konsonan yang terletak berdampingan, yaitu k dan t, namun berada di dalam silabel yang berbeda. Maka dari itu, ini disebut deret fonem konsonan. Grafem fonem merupakan unit terkecil dari sistem penulisan yang mewakili bunyi bahasa atau fonem. Secara sederhananya, grafem adalah huruf atau sekelompok huruf yang kita tulis, sedangkan fonem adalah bunyi yang kita ucapkan. Lalu contohnya terdapat pada kata pagi. Dalam kata pagi terdapat 4 grafem atau 4 huruf, yaitu P, A, G, dan I. Lalu memiliki 4 fonem atau 4 bunyi juga, yaitu P, A, G, dan I. Namun, tidak semua kata memiliki jumlah grafem dan fonem yang sama. Contohnya pada kata hangus. Dalam grafem atau dalam huruf, hangus memiliki 6 grafem atau 6 huruf, yaitu H, A, N, G, U, dan S. Lalu, di dalam fonem hangus terdapat 5 fonem. H, A, Eng, U, dan S. 2 fonem ini disatukan di dalam satu bunyi. N dan G menjadi satu bunyi, yaitu eng. Jadi saat diucapkan itu tidak hangus, tetapi hangus. Jadi memiliki 5 fonem dalam kata hangus. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai deret fonem, gugus fonem, dan grafem fonem. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.